Ya. Mohon izin ya Bu ya. Kamu gak usah sok-sokan deh depan Bu Sinta. Dan kamu jangan coba-coba untuk melamar jadi sopirnya Bu Sinta. Udah cukup ya, ini apa-apaan sih? Aku masih belum datang ya. Padahal udah dari tadi aku telepon. Aku juga bingung. Ntar harus ngomong gimana ya sama Agung. Sebenarnya sih malu. Aku kalau ngomong sama Agung kan juga ngomong masalah perusahaan, masalah kantor. Tapi ini kan ngomong masalah pribadi. Tapi gak apa-apa lah. Kayaknya aku harus minta bantuan dia deh. Gimana pun caranya, aku harus kenal sama perempuan itu. Dan aku harus ketemu hari ini juga. Ya semoga aja ada jalan dan dipermudah buat aku ketemu dan ngobrol sama orang itu. Tapi si Agung kok lama banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Agung. Ini Agung udah datang. Duduk Gung. Bos, maaf agak lama ya bos. Ya nggak apa-apa Gung. Jadi Gimana bos? gini Gung, ini bukan tentang masalah kantor ya. Jadi ini masalah pribadi sih sebenarnya. Aku mau tanya ini Gung, kamu kenal nggak sama perempuan ini Gung? Perempuan ini ngajak kerja sama di kantor kita bos. Oh yang kamu bilang kemarin? Iya benar bos. Yang kamu bilang kalau misalkan nggak mau diajakin kerja sama perempuan ini mau jadi karawan? Benar bos. Oh jadi ini Gung. Tahu gitu kan dari kemarin aku bilang iya aja Gung. Duh, gimana ya? Jadi aku sering lihat perempuan ini Gung. Kalau dilihat dari tampilan luar kayaknya perempuan ini perempuan jujur, baik dan intinya cocok lah sama aku Gung. Gimana ya? Tolong dong Gung, hari ini carikan cara gimana pun caranya aku harus ketemu sama perempuan itu. Dan perempuan itu juga kan belum tahu identitas aku. Jadi aku nggak mau bawa-bawa masalah jabatan aku, bawa-bawa masalah hartaku. Jadi aku nggak mau. Jadi aku mau kenal sama dia karena aku yang butuh sama dia. Entah aku ngelamar kerja, entah aku disuruh ngapain, terserah deh. Ntar deh bos. Kemarin saya lewat di samping rumah dia, kayaknya dia ngebuka lowongan buat jadi supir bos. Lah, gimana kalau ya bos Bagas nyamar buat ngelamar jadi sopirnya dia? Benar. Tapi nggak apa-apa bos, ngelamar jadi sopirnya bos. Ya nggak apa-apa lah Gung. Ini kan juga nggak ada cara lagi kan. Ya, yang paling cepet ya itu Gung. Benar. Jadi gini aja deh. Gimana bos? Aku nggak apa-apa jadi sopir. Cuman kamu sekarang coba lihat di sana, pastikan apa masih ada nggak lowongan kerjaan buat jadi sopir di sana. Kalau misalkan ada, ya kamu kesini lagi Gung. Nanti biar aku langsung ketemu sama orang itu Gung. Soalnya kalau misalkan aku jadi sopirnya dia, pastikan aku sering ketemu sama dia Gung. Benar. Ya kalau misalkan dia udah tahu identitas aku, takutnya ya dia malah suka sama aku Gung. Gitu loh. Bos. Jadi intinya kamu sekarang langsung pergi ke sana. Kamu cek. Kalau misalkan udah gak ada kertasnya ya berarti udah nemu dia Gung. Berarti lowongannya udah ditutup. Kalau misalkan masih ada ya berarti masih belum nemu sopir yang pas buat dia. Siapa tahu aku bisa jadi sopir dia beneran Gung. Ya kan tiap hari ketemu bos, nganterin dia ke kantor belanja kan, pastinya dia ngajak sopir bos. Wah ini kesempatan buat aku Gung. Kayaknya aku dipermudah deh buat ketemu sama dia Gung. Ya aku dari tadi malam sebenarnya gak bisa tidur gara-gara mikirin ini gimana caranya aku bisa ketemu sama perempuan itu. Jadi juga gak mungkin kan aku tiba-tiba langsung nyamperin dia, langsung ngajakin kenalan. Ya aku juga malu lah. Mending sekarang kamu langsung ke sana aja dan kamu cek kalau memang masih ada, kamu balik lagi ke sini laporan sama aku. Baik bos, ya udah kalau gitu saya langsung ke sana cepet-cepet ya bos. Takutnya keburu orang lain lagi bos. Iya Gung. Soalnya kan pasti sekarang lowongan kerjaan di-share di media sosial. Benar. Pasti orang-orang kan dengan mudah bisa ngelihat Gung. Takutnya keduluan orang. Udah, kamu langsung aja. Kalau gitu saya langsung ya bos. Oke Gung. Wah, kayaknya dipermudah bener deh buat aku ketemu sama cewek itu. Oh ya, aku juga masih belum
tanya sama Agung, barusan sampai lupa mau tanya namanya perempuan itu. Kayaknya hari ini bakalan ketemu sama dia dan aku bakalan ngobrol sama dia tanpa dia tahu siapa aku. Kira-kira gimana ya respon dia saat aku ngelamar jadi sopir? Apakah dia benar lemah lembut seperti yang ada di pikiranku, atau dia malah kasar orangnya, berbanding terbalik dengan apa yang aku pikirkan? Ya udahlah, kita lihat aja. Sambil nunggu Agung, mending aku HP-an dulu lah. Untung masih ada lowongan kerja. Ya udah, mending aku sekarang langsung foto buat dikirim ke bos Bagas. Aduh, aku kan lupa nggak bawa handphone ya. Jadi aku buat ngasih tahu ke bos Bagas gimana caranya ya? Apa aku harus ingat aja nomor ini ya? Kan harus dihubungi ini nomornya. Tapi aku takut lupa nyampe sana lagi. Udah deh, mending aku sekarang langsung ke bos Bagas aja deh. Biar bos Bagas langsung kesini aja. Aku kalau ngingetin nomornya takut lupa lagi. Mending aku sekarang langsung bos Bagas deh. Cepetan dong, kamu tuh lelet banget deh. Kamu tuh cowok, jangan lelet-lelet dong. Kamu tuh kayak sabaran banget sih, Sen. Aku tuh nggak mau ya kalau misalkan nanti kamu keduluan orang lain. Soalnya dari kemarin-kemarin kamu tuh nggak dapet lowongan pekerjaan kan? Makanya nih aku sekarang tuh dapet lowongan pekerjaan. Tahu informasi dari teman-teman aku. Dan aku tahu kok tempatnya, maksudnya tempat pamflet itu ditempel. Aku ngelihatnya di handphone, kayaknya nomor HP-nya nggak jelas deh. Makanya aku ngajakin kamu ke sana, ngeliatin langsung gitu. Iya, kamu tuh ya, aku bakalan kerja kok. Cuma beberapa bulan aja gak kerja udah diubur-ubur kayak gini. Apa kamu bilang beberapa bulan? Kamu tuh udah 1 bulan, Mas. Kamu kalau misalkan aku diem-diem aja, pasti kamu tuh tambah males-malesan. Pasti kamu tuh cuma di rumah terus tidur kerjanya. Kita tuh nggak ada pemasukan. Sedangkan ya pengeluaran kita tuh banyak kan. Kamu tuh ya, tabungan kita kan masih ada. Ya kasih kesempatan lah buat aku istirahat. Emang kurang dalam waktu 1 bulan kamu nggak kerja? Emang kurang, Mas? Ya aku capek sayang. Kamu tuh Udah ya deh. kalau dibiarin emang ngelunjak banget ya, Mas. Aku tuh nggak mau kalau misalkan kita nantinya ya serba kekurangan. Mumpung nih tabungan kita masih ada, dan tabungan kita tuh nggak bakalan selalu ada pastinya kan. Pasti belakang-belakangnya tabungan kita tuh bakalan habis juga kan, Mas. Ya aku mau kerja. Udah gak usah ngomel lagi. Ya udah. Kamu tuh ya, emang kamu mau punya suami jadi supir? Ya menurut aku gak apa-apa sih, kan lagian itu pekerjaan tetap kan, Mas, bukan serabutan. Jadi mau gak mau kamu bakalan dapat penghasilan yang pasti gitu kan, daripada kamu di rumah nggak ada yang bayar kamu kan. Pasti orang yang lamar jadi supir itu udah banyak, tau nggak cuma aku. Terus gimana kalau aku gak diterima? Udahlah, kalau misalkan seperti itu, kita ya usaha buat nyingkirin saingan kamu itu biar gak keterima untuk jadi sopir. Aku bakalan pastiin kamu bakalan keterima jadi sopir di tempat itu, tau nggak? Segitunya ya, Hah? Ya iyalah, Mikirin Mas. saingan aku yang juga ngelamar jadi supir. Ya iyalah, soalnya ini satu-satunya lowongan pekerjaan kan, nggak ada lagi. Kalau misalkan kita cari lowongan kerja lain, sampai kapan kita harus nunggu, Mas? Kalau misalkan ada lowongan pekerjaan yang lebih bagus daripada ini, kamu boleh lamar di tempat lain. Yang penting kamu mending lamar di tempat ini dulu daripada kamu nganggur kan? Ya, kalau seumpamanya aku gak diterima gimana? Ya ampun, aku kan udah bilang sama kamu, aku bakalan pastiin kamu bakalan keterima, nggak bakalan kamu tuh ya gak terima lah. Yaudah deh, daripada aku pusing ya tiap hari dengerin omelan kamu gara-gara aku gak kerja. Hah? Makanya kamu tuh harus nurut sama Padahal aku. aku kemarin ditawarin sama temen aku kerja di sawah, jadi buruh tani.
Gimana? Mau nggak? Janganlah. Kenapa? Masa iya sih? Kamu jadi buruh tani, mending jadi sopir aja kan. Jadi buruh tani itu memang kamu mau kepanasan. Udah Juga deh. bayarannya nggak seberapa kan? Udah deh, ayo. Aku gak enak sama tangga di sini kan mayoritas jadi buruh tani semua. Kamu tuh dijaga kalau ngomong. Aku gak enak sama tangga di sini. Ya, makanya aku gak mau kalau misalkan kamu kerja jadi buruh Ayo, tani. iya aku turutin apa yang kamu mau. Yaudah, Kalau yuk. semuanya aku harus jadi supir, aku bakal jadi supir, jadi kenet. Aku bakal jadi kenet supaya gak diomelin terus sama kamu. Ya, makanya Pusing, ya tau bagus nggak? dong kalau gitu kamu nurut sama aku. Emang lokasinya jauh dari sini? Ya nggak terlalu jauh sih, makanya kamu tuh ikutin sertaku aja. Semoga aja loh ini masih ada, biar aku gak diomelin tiap hari. Bukannya dibuatin kopi pagi-pagi, udah diceramain sama kamu. Makanya kamu kerja dong, kalau Ya, nggak ya. mau digituin terus. Oh, bos. Bos. Wah. Ketiduran ya, bos. Ketiduran gue nunggu kamu. Jadi gimana? Jadi masih ada, bos. Tapi persyaratannya kayaknya di bawahnya harus pria single, bos. Nggak punya pasangan maksudnya, bos. Oh ya udah, nggak apa-apa Gung. Nah terus kamu foto nomor handphonenya? Saya lupa, bos, bawa handphone, Aduh, bos. jadi aku ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi aku yang kesana aja Gung. Kalau nggak salah, aku pernah tahu deh rumah perempuan itu. Beneran, bos, tahu, bos. Cat tembok warna putih, pagar warna hitam. Benar nggak? Bener banget, Kanan bos. jalan kan? Bener banget. Ya udah berarti benar, nggak salah lagi Gung. Berarti aku langsung ke sana. Tapi gini Gung, aku pinjam motor kamu siapin mobil. Nanti setelah aku butuh kamu, aku tinggal telepon kamu. Kalau misalkan aku belum ada telepon atau belum ada WA dari aku, ya kamu tetap di sini, gak usah kemana-mana. Baik, bos. Maksudnya acara ini biar gak rusak rencana aku, maksudnya biar gak rusak Gung. Ya kalau misalkan dia tahu identitas aku, takutnya dia malah jadi canggung, sungkan, malu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan aku cuma jadi sopir dekat sama dia, dia kan bersikap biasa. Jadi aku bakalan tahu sifat aslinya orang itu, perempuan itu. Iya benar, bos. Jangankan tahu identitas bos Bagas. Bos Bagas bawa mobil aja mesti dia kan pikirannya Pasti dia bakalan curiga, Gung. Tapi gimana ya kira-kira kalau misalkan aku udah ngobrol sama dia, kayaknya aku bakalan gemeteran, Gung. Soalnya perempuan itu cantik banget. Dan kalau dilihat perempuan itu baik banget. Gung. Semoga aja dia jadi jodoh aku, Gung. Soalnya aku males, Gung, sekarang, Gung. Aku cari perempuan, kalau misalkan bawa label aku atau jabatan aku, perempuan pada tergila-gila, Gung. Benar, bos. Tapi aku gak mau lah. Aku gak mau yang lain dan aku hanya mau perempuan itu. Seandainya pun dia punya suami, tapi kan dia gak punya suami ya, Gung. Kayaknya enggak deh, bos. Ya coba aja. Oh ya, aku belum tanya ke kamu. Perempuan itu namanya siapa ya, Gung? Perempuan itu namanya Sinta, bos. Sinta. Oh, namanya Sinta. Namanya bagus. Semoga perilakunya juga bagus ya, Gung. Amin, bos. Nama bagus, perilaku bagus, dan ya fisik juga bagus. Wah, sempurna lah. Sempurna banget, bos. Ya udah, sekarang mending kamu langsung siapin mobilnya. Yang kataku tadi, sebelum ada WA dari aku, kamu jangan kemana-mana. Baik, Oke, bos. kamu standby di sini aja. Udah, kalau Aku pinjam motornya ya. Ya nggak apa-apa, bos. Ya udah kalau gitu saya nyiapin mobil ya, bos. Oke, Gung. Kayaknya sekarang aku langsung berangkat dan aku fotoin aja nomor handphonenya. Selain aku bisa ketemu sama dia, aku juga bisa dapat nomor handphonenya. Kayaknya hidup aku bakalan senang banget deh kalau bisa bareng sama Dek Sinta. Wah, nama yang bagus katanya, Agung, si Sinta namanya. Adalah mending sekarang aku langsung berangkat aja. Motor Agung juga ada di depan. Adalah aku langsung berangkat aja deh, biar gak kelamaan. Ini dia. Ini saya. Iyalah. Itu pamfletnya kan? Iya ya. Ya udah, buruan kamu mending tulis nomornya dan kamu hubungi.
Yang naruh lowongan itu. Ya udah. 085 231. Semoga aja masih ada. Halo, assalamualaikum. Iya Bu. Ya, ini saya mau ngelamar jadi supir Bu. Apa masih ada Bu? Oh, iya Bu. Iya Bu. Ya, lokasinya tolong dikirim ya Bu ya. Iya. Waalaikumsalam. Gimana? Masih ada sayang. Dan bentar lagi orangnya mau ngirim lokasinya. Nah, Bagus jadinya kita dong. langsung ke sana. Benar. Pokoknya kamu harus bisa kerja sebagai sopir ini. Soalnya ini udah pekerjaan bagus menurut aku. Iya. Aku udah males juga. Hah? Kuping aku gak kuat tau nggak? Makanya, atau gimana ya? Aku takutnya ada orang lain lagi nih yang datang ke sini terus malah Ya, gak bakalan kok. Barusan aku gak nanya sama orangnya. Andai saja aku nanya barusan kan enak. Aku kita copot aja pamflet ini biar nggak ada orang lain lagi yang bakalan ngelamar lagi ya kan? udahlah, jangan bentar lagi kan aku udah kesana. Udahlah biar aja. Kalau semuanya ada kan pasti. Ini Aku gak disuruh datang ke sana. Mas, permisi. Mau nyatet nomor handphone Mas. Hah? Kamu mau ngelamar pekerjaan di sini? Hah? Mau jadi supir juga? Iya Mas. Perlu kamu ketahuin ya. Jangan, udah gak usah. Ya udah copot aja, gak apa-apa. Ini udah selesai tetet kok nomornya. Lowongan ini itu sekarang udah nggak ada. Loh, bentar deh. Mbak bilang lowongan itu udah gak ada. Tapi Barusan aku udah nelpon ya sama orang yang naruh brosur ini dan aku udah disuruh ke sana. Itu tandanya ya pekerjaan supir sudah diisi sama aku. Mas, kamu gak usah ngarep, tahu nggak? Loh, kok Mas jadi bilang begitu? Kak, saya kan enak tanyanya. Ya udah gak apa-apa. Tapi saya mau coba hubungin, siapa tahu masih seleksi kan. Tapi Mas kepedean aja udah diterima. Kamu tuh nyolot banget ya kalau bicara. Kamu nggak dengar kalau misalkan lowongan sopir ini udah ada yang ngisi, yaitu suami aku, tau nggak? Mending kamu cari lowongan pekerjaan lain yang lebih cocok sama kamu, tau nggak? Tapi Kak, bentar deh, aneh banget. Mbak bilang udah ada yang ngisi. Tapi kalian kenapa masih di sini ya? Atau jangan-jangan kalian masih baru ngubungin? Nggak usah ngibulin orang lain deh. Buat Kita kesini tuh cuma ngambil pamflet ini, karena ini udah nggak ada gunanya, tau nggak? Aku disuruh Bentar deh. sama orang yang naruh ini ya, suruh nyopot lowongan pekerjaan ini. Kalian Tahu nggak? konyol banget ya, masa cuma gara-gara mau nyopot pamflet di sini. Kalian ngeluangin waktu buat kesini. Aneh banget, gak masuk di Ya, akal kalau Mas. aku nggak Mbak. disuruh gak bakalan kesini. Dan kebetulan satu arah, tau nggak? Udahlah, gak apa-apa, terserah kalian. Tapi aku gak percaya, aku tetap mau telepon. Gak apa-apa kan, terserah aku kan. Ya kalian kalau udah keterima ya udah, kalian langsung berangkat aja. Kalian gak usah marah-marah sama saya. Kamu tuh nyolot banget ya kalau aku bilang, hah? Mas, Mendingan kamu cari pekerjaan lain deh. gini ya Mas yang terhormat, saya ini gak pernah marah, gak pernah nyolot. Saya mau cari kerjaan lain, itu hak saya. Kita gak pernah kenal, saya cuma nyatet nomor ini dan saya mau telepon. Itu hak saya kan. Kamu sia-sia nelpon yang naruh lowongan ini. Ya aku tahu, berarti kamu takut tersaingi. Ya ampun, kamu tuh Tersaingi. kurang ajar banget ya. Apa susahnya sih kamu tuh cari lowongan pekerjaan yang lain? Kamu tuh gak pantas jadi supir, tau nggak? Pantasnya jadi kenek kamu, hah? Mendingan kamu. Halo, assalamualaikum Bu. Iya Bu, saya mau lamar kerja jadi sopir Bu. Oh, siap Bu, siap. Oh iya Bu, saya segera merapat Bu. Waalaikumsalam. Nggak bisa dibiarin. Kunci motornya sudah aku pegang ya. Aku pastikan dia gak bakalan nyampe ke rumah ya, yang bakal aku tempatin bekerja. Aduh, kalian dengan cara seperti itu, Nah, kalian buat menyingkirkan orang lain ya.
kalian takut kalah saing. Lu disayangkan banget. Ya mungkin kalian yang lebih butuh. Ya udah deh, kuncinya mana, aku mau pulang. Kamu Aku mau kunci motor ini? bisa ngelakukan apa aja kalau kamu masih ngijir Ya mau datang makanya sana. saya mau pulang Mas. Saya mau pulang dulu. Enak aja. Jangan kasih kunci motornya. Aduh, kalian ini lucu banget. Terus aku harus gimana kalau biar kalian ngasih kunci motornya aku? Kalian ini kurang ajar banget ya. Pokoknya kalau kamu mau kunci motor kamu ini kembali, mending kamu nggak usah capek-capek ngelamar di tempat yang sama yang tuh Oke deh. sopir itu. Aku gak bakalan ngelamar jadi sopir, tapi saya minta tolong kuncinya dibalikin. Tapi aku nggak percaya deh sama Ya udah kan kalian mau ke arah sana, ya udah saya mau ke arah sana. Jadi kan gimana sih? Awas saja kamu ya, kalau kamu gak nepatin janji kamu, hah? ya kan Kamu bakal berurusan sama aku. ya udah kan ya udah mana? Ya udah kan kalian katanya kalian udah keterima, ya udah buat apa? Tapi aku bakalan tetap berusaha kalau misalkan masih belum terisi tempatnya gitu loh. Oh, Bener. Ya udah lah Mbak, Mas, kalau misalkan takut saingan jangan lamar kerja sama orang. Itu tetap nyolot lagi mau ngelamar pekerjaan. udahlah ya. Kamu serahin semuanya sama aku. Dia gak bakalan keterima jadi supir. Ayo kita langsung ke sana daripada keburuan dia. Ayo. Ini sebagian orang udah pada nelpon saya kan. Saya harus tunggu mereka semua di sini. Karena kan saya juga harus memberikan suasana baru nih untuk mereka. Kalau sebelum-sebelumnya saya menerima karyawan itu selalu di kantor kan. Makanya sekarang untuk mencari suasana baru agar mereka semua nggak pada tegang ngobrol sama saya ajakin ketemu di sini aja di taman. Kan bisa refresh juga kan. Tapi ini mereka pada kemana ya? Saya udah kasih tahu untuk jam sekian datang ke sini, tapi kenapa mereka nggak datang-datang? Tapi bener kan alamat yang aku kasih kan? Nah bener. Nggak apalah, ini juga masih jam segini kan, mungkin bentar lagi mereka pada datang. Aku nggak sabar nih, siapa orang yang bakal aku pilih untuk menjadi sopir pribadi aku. Karena kan untuk memilih sopir pribadi itu nggak bisa sembarangan. Kalau aku memilih sopir sembarangan, ya bisa nggak baik juga kan buat aku. Takutnya nanti setelah aku pilih untuk menjadi sopir pribadi aku, ternyata orangnya nggak pas untuk aku. Makanya sekarang aku harus benar-benar turun tangan sendiri untuk memilih sopir pribadi aku nantinya. Karena untuk keluar kota juga butuh sopir yang benar-benar handal. Ya mudah-mudahan di antara mereka semua ada salah satunya yang pas dan cocok untuk aku. Aku juga berharap seperti itu. Tapi ini kemana ya? Masa iya aku harus nunggu berjam-jam di sini? Nah, sini sayang tempatnya. Sayang, untung aja kita cepet dan pasti kita yang ketemu duluan sama calon bos kita, tau nggak? Bener. Kalau sampai orang itu, Kok bos kita? Bos kamu lah. iya bos aku lah sayang. Kalau sampai orang itu yang duluan, Ya, pasti. bisa-bisa dia tuh ngefitnah kita. Bener, bukan ngefitnah sih, dia tuh bakalan cerita apa yang terjadi gitu kan. Iya sayang, dan ini peluang bagus buat aku keterima jadi supir. Bener, ya. Sebelum orang itu datang, kita jelek-jelekin aja di depan calon bos aku. Bener sayang, gimana caranya bos kamu itu nantinya percaya gitu sama kamu dan mau menerima kamu jadi supirnya? Ya pasti percayalah sayang. Kan calon bos aku ini kan belum tahu juga Iya, tapi sama orang gimana? itu. Kamu kan belum pernah jadi supir kan, kamu nggak ada pengalaman kerja jadi supir loh. Kalau masalah itu mah gampang sayang. Cuma Ya, tinggal meyakinkan calon bos aku ini. Bener, kamu tinggal bilang aja kan kalau misalkan kamu udah ya berpengalaman lama, gitu kan. lama. Ya udahlah, kamu serahin semuanya sama Ya, aku. bener juga sih, kalau cuma hal itu kan kita bisa ngakali semuanya kan. Iya. Dan semoga aja bos kamu percaya gitu sama kamu. Aku bakalan bantuin kamu.
nanti ya kan? Sayang. Kenapa? Tapi tadi pas waktu aku telepon itu calon bos aku itu perempuan. Ya kenapa? Gak apa-apa lah. Benar nggak apa-apa. Gak apa-apa. Lagian kalau misalkan kamu nih keterima jadi sopirnya dia, ya gak apa-apa. Aku gak bakalan cemburu. Yang penting kamu dapat pekerjaan dan kita ada pemasukan gitu kan? Benar nggak apa-apa ya? Ya gak apa-apa dong. Soalnya- tapi kamu jangan sampai kepincut dong. Ya enggak lah Kamu jangan lupa sayang. ya. Kamu yang ngasih lowongan pekerjaan itu tahu dari aku kan? Iya, mana mungkin bos aku tuh mau sama supirnya, gak mungkin lah. Dan aku gak bakal mengkhianati kamu, karena aku tuh Bagus sayangnya dong. cuma sama kamu doang. Ya bagus Oke? kalau gitu ya. Agak panas ya ternyata. Ini orangnya Ya mungkin itu sih. Bu Sinta ya? Iya, ini dengan Bapak siapa? David. Oh, Pak David ini istrinya. Oh, istrinya. Tadi yang Ya udah. nelpon ibu dan nanyakan lowongan supir masih ada apa enggak. Oh, itu Dan tuh masih saya ada dong. disuruh datang ke sini. Baik. Terus persyaratan apa aja ya Bu ya? Untuk persyaratan nanti setelah saya pilih beberapa nanti bisa ke tahap selanjutnya Pak. Jadi saat ini kita hanya sekedar pengenalan saja. Jadi, Maksudnya Kalau beberapa. boleh tahu kandidatnya udah ada berapa orang ya, Bu? tadi sih sekitar, saya kurang tahu lah, pokoknya ada beberapa yang udah telepon saya, makanya saya suruh mereka semua untuk datang ke sini Pak. Oh, Jadi gitu. gimana kalau kita ngobrol sambil duduk aja, nggak apa-apa? Gak apa-apa Bu. Ya udah, silakan. Permisi ya Bu ya? Ya, Jadi persyaratannya apa aja ya Bu ya? Yang perlu dilengkapi? iya, kalau soal itu gampang sih Pak. Cuman yang terpenting, saya juga butuh seseorang yang udah berpengalaman. Oh. Apa mungkin Bapak bisa menceritakan pengalaman Bapak Kalau sebelumnya? masalah pengalaman, Ibu jangan khawatir karena saya selama 7 tahun menjadi supir dan Wow, oke. kenapa saya resign mengundurkan diri karena juragan saya itu meninggal Bu dan anaknya pergi ke luar kota, jadi saya pulang ke kampung dan nggak meneruskan untuk menjadi supir Bu. Dan alhamdulillah dengan adanya lowongan pekerjaan ini saya berminat lagi untuk menjadi supir. Kalau masalah surat izin mengemudi saya sudah lengkap Bu. Oke, Dan bagus. selama ini saya tidak ada masalah. Ya itu sebagai pertimbangan untuk saya supaya saya bisa diterima menjadi supir Ibu. Berarti pengalaman dari Pak David ini cukup lama ya menjadi sopir ya? Alhamdulillah Bu. Tapi apakah Ibu nggak sedih ditinggal terus selama 7 tahun nih? Gak apa-apa Bu, kan saya juga udah terbiasa gitu ditinggal Yang sama penting suami. duitnya ya kan Bu? Bener. Ya udah, kalau gitu saya dengar dari pengalaman Pak David kayaknya emang bener-bener Pak David udah lama ya menjadi sopir. Jadi kayaknya saya nggak perlu meragukan lagi untuk keahlian Pak David. Sepertinya emang sudah jago untuk mengendarai ya. Iya Bu. Oh ya, mohon maaf nih Bu sebelumnya. Bukan bermaksud kita untuk menjelekkan kandidat yang insya Allah bakal datang ke sini. Karena ketika saya melihat pamflet itu Bu, Oke. ada seorang yang datang juga. Ya, orangnya itu ugal-ugalan Bu. Masa di gang sempit aja dia tuh tidak bisa menurunkan kecepatan. Benar, Bu. Sampai-sampai dia tuh mau nabrak orang tua Bu, saking cepatnya. Ya menurut saya sih itu sangat tidak pantas untuk menjadi supir Ibu. Karena keselamatan Ibu bakal terancam cuma gara-gara supir sialan itu. Ya itu sebagai pertimbangan sih Bu. Saya tidak mau menfitnah atau menjelek-jelekan orang tersebut Bu. Iya Bu, justru kita tuh ya berniatan baik gitu Berniatan sama Bu. baik. Oke, Sama Bu berarti Sinta. Takutnya nanti Bu Sinta salah pilih supir, jadi ya Keselamatan berdampak Ibu negatif gitu sama terancam. keselamatan Bu Sinta. Ini info yang sangat baik buat saya karena kan saya juga belum mengenal satu sama lain Iya Bu. atas calon-calon supir yang bakal saya pilih kan. Cuman karena saya udah dapat info seperti ini, apa Pak David ingat wajah dari orang itu? Mungkin nanti orang itu bakal datang, jadi saya bisa langsung cut orang itu kan? Masih ingat Bu. Dan orang Oke. itu tadi mau ke sini juga Bu. Bener Bu, tadi tuh pakai kemeja warna merah sih. kalau nggak Kemeja warna merah, oke. Iya. Soalnya apa Pak? Soalnya kan saya juga butuh sopir yang benar-benar ahli kan, karena Iya. saya juga bekerja kadang pergi keluar kota atau kemanapun gitu. Jadi orang itu kalau emang ugal-ugalan, wah bisa bahaya ke saya juga kan Bahaya Pak? banget Bu. Dan saya perhatikan orang itu masih
tidak mempunyai istri. Menurut saya keselamatan ibu sangat-sangat terancam, Bu. Karena ketika ibu lagi disupirin sama orang itu, otomatis ibu cuma berdua. Dan mohon maaf, ibu bisa dipertimbangkan apa yang bakal supir itu. Oke, saya mengerti Pak David. Terlebih lagi kalau ternyata orang itu ada bermaksud jahat kan sama saya, makanya Bener banget, Bu. wah ini benar-benar info yang menarik untuk saya Pak. Jadi saya juga bisa berhati-hati kan. Iya. Takutnya orang itu bisa bersikap seolah-olah baik di depan Tidak saya. senonoh ketika lagi berduaan. Oke, Dan bener. apapun bisa terjadi, Bu. Kalau kita sudah berduaan, Bu. Wah ini saya benar-benar sangat berterima kasih sama Pak David karena sudah memberikan informasi yang begitu penting untuk saya. Karena kalau sampai saya memilih orang itu tanpa saya ketahui ternyata di belakang saya orang itu bersikap buruk, saya bakal nggak tahu lagi saya akan terjadi apa. Bener Kita tuh banget, Bu. masih tahu informasi ini sama Bu Sinta. Udahlah, Bu Sinta mending terima suami saya aja. Dia kan udah berpengalaman dan dia baik kok kerjanya. Ya, saya tidak bermaksud untuk memfitnah loh, Bu. Cuma Oke, nggak demi kebaikan ibu doang. Ya ini Saya termasuk mengutarakan. bagus lah Pak David. Pak David memberikan informasi yang penting kan untuk saya. Cuman Pak David tenang aja. Jikalau nanti saya melihat kandidat calon dari sopir saya terlalu banyak yang kurang cocok untuk saya, Pak David pasti masuk ke tahap selanjutnya kok. Dari cara bicara Pak David juga, kayaknya saya yakin Pak David orangnya yang saya cari gitu loh. Iya. Jadi Pak David ngerti lah ya, dari bicara juga kita pasti harus bisa menilai kan. Siap. Ya udah kalau gitu, tapi saya boleh tanya nggak? Nanti setelah Pak David ternyata keterima nih menjadi sopir saya, lalu bagaimana dengan istri Pak David? Apa iya nanti bakalan ikut? Gak apa-apa, nggak atau mau. nggak apa-apa ditinggal? Gak mungkin Ya. lah, Bu. Kan Saya sudah terbiasa ditinggal sih Bu sebelumnya, Waduh. makanya saya yang menyarankan suami saya buat kerja sama Bu Sinta gitu. Oke, berarti nggak masalah kan saya ajakin keluar kota? Aman kok. Oke, ya udah Pak David kalau gitu terima kasih ya Pak David udah ngobrol sama saya. Jadi kita tunggu calon-calon yang lainnya dulu nggak apa-apa kan? siap, Bu. Gak apa-apa. Ya udah oke. Wah, kayaknya orang yang tadi udah nyampe di sini. Ini motornya kan bener ini ya yang tadi. Kayaknya aku harus WA Agung deh, biar Agung langsung ke sini. Karena kalau misalkan aku gak ngehubungin si Agung, pasti si Sinta gak bakalan percaya dengan apa yang aku omongin. Pasti orang yang tadi udah ngeracunin pikirannya Sinta. Ya udah deh, mending sekarang aku langsung telepon si Agung biar Agung langsung ke sini. Halo Gung. Gung, aku minta tolong kamu langsung ke sini. Ini lokasinya aku kirim di WA Gung. Ya udah, bawa mobilnya. Ya pokoknya rencanaku kacau, Gung. Ya ada orang yang ngerusak. Ya udah deh, mending kamu langsung ke sini aja, Gung. Di taman. Oke, waalaikumsalam. Kayaknya aku harus samperin ke sana deh. Ini dia, Bu, orang yang kita maksud. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Oh ya, Iya. saya dengan Sinta. Oh, udah ketemu duluan. Katanya apa benar Ibu udah terima orang ini, Bu? Soalnya tadi saya waktu mau telepon Ibu, saya catat nomor HP di pamflet yang ada di jalan. Oke. Itu katanya dia udah diterima, Bu. Kamu gak usah ngarang cerita Bener, deh. pasti dia orang Hah? cerita deh. Kalian ini gimana sih? Mau Ya, ngefitnah gitu. suami aku biar dia nggak keterima jadi sopir gitu. Udahlah, kamu gak usah sok baik di depan Bu Sinta. Enggak, saya malah jadi bingung ini, Bu. Oke, bentar sekarang gini deh. Bapak dengan Saya Bagas, Bu. Pak Bagas, oke. Tadi saya sudah sempat ngobrol dengan Pak David dan istrinya. Ternyata mereka berdua tahu kalau ternyata Pak Bagas ini kurang cocok untuk bekerja dengan saya, Pak. Wah, ini sekarang gini aja deh. Sekalian nunggu teman saya aja, Bu. Oke. Saya bakalan bongkar semua. Oke, kalau misalkan dalam posisi saya melamar sebagai sopir, mungkin Ibu gak bakalan percaya omongan saya. Tapi beda lagi nanti ketika Ibu tahu siapa saya. Karena saya jujur aja, Bu. Saya sebenarnya cuman pura-pura aja buat ngelamar sopir. Jadi saya pengen kenal sama Bu Sinta aja.
bukan, Bu, Bu. hati-hati Bu, orang seperti itu sangat berbahaya atau enggak, apalagi Bu Sinta kan wanita berkarir. Kamu nih perempuan gak usah ikut-ikut deh. Aku gak ada urusan sama kalian berdua, tapi kalian berdua selalu cari gara-gara sama aku kan? Oke, sabar, kita bisa omongin baik-baik ya. Enggak, saya soalnya emosi banget Bu sama dua orang ini Bu. Sudah bisa menilai dari Lihat, Bu. cara tata bicaranya, dia itu arogan banget, dan apalagi barusan Ibu udah menyaksikan sendiri. Kamu nggak usah banyak ngomong. Aku tahu siapa kamu. Kamu jangan macam-macam. Kamu masih belum tahu kan siapa aku kan? Kamu bakalan aku bikin menyesal setelah ini. Pak Bagas yang sabar aja dulu ya. Mohon izin ya Bu ya. Kamu gak usah sok-sokan deh di depan Bu Sinta, dan kamu jangan coba-coba untuk melamar jadi sopirnya Bu Sinta. Udah cukup ya, ini apa-apaan sih? Ini kita kan rencananya saya ingin memilih calon untuk sopir saya, kenapa malah bertengkar kayak gini? Nggak apa-apa, kalau saya nggak masalah Bu. Dia mau ngelamar jadi sopir, mau ngelamar jadi babu, saya nggak ngurus. Iya. Tapi yang terpenting dia udah ngefitnah saya Bu. Oke, Pak Bagas yang sabar aja dulu. Tapi ini maksud Pak Bagas tadi nggak mau Ya iya, soalnya saya pengen kenal sama Bu Sinta. Saya pengen tahu siapa Bu Sinta, dan saya pengen tahu Bu Sinta ini gimana orangnya. Jadinya saya mau ngelamar jadi sopir, padahal saya bukan niatan utama bukan mau jadi sopir Bu. Iya, terus Bu, nggak usah percaya deh Bu sama cowok seperti dia Bu, hati-hati loh Bu. Sekarang tuh Menurut saya banyak. sudah jelas kenapa dia tuh ngomong kayak gitu, karena Ibu sudah bisa dikatakan wanita berkarir, banyak uangnya, banyak semuanya, dan orang ini mau memanfaatkan Ibu. Saya mohon maaf ya Bu, saya bukan mau menyepelekan Bu Sinta. Tapi kalau masalah harta jangan diomongin sama saya. Jadi saya mohon maaf ya. Saya bukan bermaksud juga untuk merendahkan Bu Sinta, tapi saya pengen ngasih pelajaran sama dua orang ini. Kalau kamu tuh banyak uangnya, gak mungkin lah kamu ngelakuin seperti sekarang. Barusan saya udah jelasin. Oke, Pak David bisa tenang dulu biar nanti Pak Bagas bisa ngejelasin, Pak. Jadi gini Bu, saya udah ngejelasin tadi, saya cuman pura-pura aja buat ngelamar sopir. Saya juga punya perusahaan yang besar Bu. Lah, Pak Agung? Sudah datang. Oh iya Gung. Iya, saya Pak Agung. Pak Agung ngapain di sini, Pak? Enggak, saya memang yang suruh telepon Bu. Soalnya saya tadi ngelihat motor mereka berdua di sana Bu. Makanya untuk mengantisipasi dia ngefitnah saya, Ibu harus tahu juga siapa saya, dan saya harus bawa bukti orangnya Bu. Jadi si Agung nih anak buah saya Bu. Ceritanya begini Bu. Jadi si Agung ini saya tugaskan buat cari cara gimana caranya saya bisa dekat sama Ibu. Dan Agung juga bilang ternyata setelah cari informasi, Agung bilang sama saya, katanya Agung, Ibu buka lowongan jadi supir. Jadi itu cara saya buat mendekati Ibu tanpa Ibu tahu siapa saya, dan tanpa Ibu tahu apa jabatan saya. Karena saya pengen tahu, saya kagum sama Ibu, saya pengen tahu sikap dan perilaku Ibu. Ternyata saya belum sempat cari tahu tentang Ibu, mereka berdua malah udah ngerecokin Bu. Oke, Pak Agung, berarti Pak Bagas ini atasan Pak Agung? Iya benar Bu. Ya Bu, saya juga udah tahu kalau misalkan Bu Sinta ini sempat ngajakin kerja sama saya, dan bahkan kalau misalkan saya gak mau, katanya Bu Sinta juga mau kerja jadi karyawan di kantor saya. Iya, Pak, benar. Berarti bener-bener pura-pura doang ini. Bos. Kamu sekarang gak usah banyak ngomong. Setelah kamu tahu siapa aku, kamu bilang bos. Kamu dari tadi udah gak ada sopan-sopannya ngomong sama orang. Saya minta maaf Bos. Ya, saya butuh pekerjaan itu Bos. Makanya Udahlah, Bu Sinta, masalah sopir serahkan sama si Agung aja, biar Agung yang nyari. Mereka berdua gak usah diterima aja. Bos. Berarti kalian berdua udah bohong sama saya ya? Kalian berdua cerita ya? Iya, kita minta maaf Bu. Kasih saya kesempatan dong Bu. Gak nyampe saya. Udah saya nggak mau dengar kesempatan gitu. Yang penting sekarang kalian harus pergi dari sini. Tapi Bu, Kalian kalau udah diusir, kalian harusnya punya malu dong. Bos, saya butuh pekerjaan ini Udah, Bos. silakan kalian pergi. Kalian butuh pekerjaan bukan begitu caranya. Kalian pengen tinggi dengan menjatuhkan orang lain, dengan merendahkan orang lain. Saya salah Bos. Udahlah, mending Udah, sekarang Pak kalian David, pergi. terima kasih atas waktunya. Boleh silakan pergi dari sini. Kalau enggak, aku bakalan tambah marah nih sama kalian berdua. Duh, saya juga sebenarnya agak enak sama Bu Sinta. Aduh, Pak Bagas ini malah saya nggak enak sama Pak Bagas. Soalnya saya kagum banget sama Bu Sinta, makanya saya pakai cara begini. Soalnya rata-rata perempuan di luar Bu, kalau udah tahu jabatan saya, tahu siapa saya, pasti sok baik di depan saya Bu, karena mereka tahu siapa saya. Dan saya yakin Bu Sinta gak bakalan seperti itu orangnya. Ya, rencana saya jadi gagal gara-gara mereka berdua Bu. Ya tapi gimana Pak Bagas, ini kan saya juga masih butuh Pak Bagas kan. Apa iya saya masih bisa? Udahlah, gampang kalau masalah itu. Yang terpenting saya harus ngobrol-ngobrol
lebih lama dengan Bu Sinta, tapi jangan di tempat ini, Bu. Oke, terus Tapi ngomong-ngomong, saya cuman, ini mohon maaf, lancang ya, Bu. Saya pengen tanya, Bu Sinta udah bersuami atau udah punya calon atau gimana, Bu? wah ya tentu saja belum lah Pak. Saya juga masih banyak hal yang perlu saya kerjakan, makanya saya nggak kepikiran untuk mencari pasangan. Ya udah deh, kalau begitu sebenarnya saya sama juga sih, Bu. Saya juga nggak ada waktu buat mikirin pasangan. Oh, Tapi Bapak sekarang belum ada pasangan? saya belum ada pasangan, belum ada calon, dan belum pernah menikah, Bu. Wah, Jadi, Agung, mending kamu langsung pergi aja deh. Motor yang aku bawa, kamu pakai dulu mobilnya biar aku yang bawa, Gung. Bos, kalau gitu saya sebelum. Bagus, terima kasih ya. Jadi kayaknya saya harus ngobrol lebih lama dengan Bu Sinta ya, kalau misalkan Bu Sinta mau dan nggak keberatan gitu loh, Bu. Iya, tentu saja boleh lah Pak. Berarti kita mau ngobrol di mana? Oh ya udah, kita cari restoran aja, Bu. Ya udah, oke, saya tahu restoran dekat-dekat sini. Ya udah, Ya mari, udah. Bu.